Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah salat maghrib Musalla Basu As-Sudani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita yang menjadikan kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua ini sebab kebaikan untuk kita dan akan mencatat apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai amal yang diterima dan amal yang akan berguna bagi kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan. Hari yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana syarruhu mustatira, yang azabnya itu hari di mana azabnya itu terasa di semua tempat. Tidak ada satupun tempat yang tidak merasakan azab pada saat hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang masalah hari kiamat ini. Bahkan begitu pentingnya seseorang untuk mengingat hari kiamat, selain daripada Allah mengingatkan dalam banyak ayat, dalam banyak surat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga menamakan kiamat ini dengan berbagai macam nama. Ada namanya Al-Qiyamah, itu hari kiamat. Ada namanya Al-Qari'ah, itu juga hari kiamat. Ada namanya As-Sakhah, hari ditiupnya trompet tadi menunjukkan hari kiamat. Ada juga Al-Zalzalah, juga disebut sebagai hari kiamat. Artinya banyaknya nama itu menunjukkan sesuatu itu adalah hal yang penting. Coba kalau sesuatu yang gak ada penting, itu pasti namanya cuma sedikit. Tapi kalau sudah namanya ini banyak, itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala apa tujuannya mengingatkan kita semua ini dengan urusan hari kiamat? Karena Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kepada kita karena manusia ini lupa. Manusia ini tidak perhatian dengan urusan hari kiamat. Manusia ini lalai dengan urusan hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan. Kita kalau jujur saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau jarang waktu kita ini yang kita pikirkan yang kita gunakan untuk memikirkan urusan hari kiamat. Yang kita pikirkan ini selalu urusan seperti apa nanti kehidupan dunia ini. Seperti apa kalau saya sudah tua? Seperti apa saya kalau sudah lulus sekolah? Seperti apa saya nanti kalau sudah menikah? Ini yang kita pikirkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehidupan dunia ini sedikit saja ayatnya dalam Al-Qur'an. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang hari kiamat begitu banyak. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memang benar-benar lalai di dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah hari yang akan menentukan keadaan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita. Semua perkara akan ditanyakan oleh Allah. Allah akan tanya tentang umur kita. Kau gunakan untuk apa umurmu? Allah akan tanya tentang rizki yang kita punya. Kata Allah, untuk apa rizki yang aku berikan engkau gunakan? Bahkan semua perkara, semua urusan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti akan ditunjukkan satu kitab yang kita lakukan selama berada di dunia, itu semua akan ditanya oleh Allah. Sampai orang-orang nanti akan mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab apa ini?
Urusan paling kecil, urusan yang remeh-temeh, sampai urusan yang besar, semua terdapat di dalam kitab tersebut, dan itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begitu dahsyat hari kiamat ini bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mempersiapkan agar menjadi orang-orang yang selamat ketika mereka nanti berhadapan dengan yang namanya hari kiamat. Dan salah satu peristiwa di hari kiamat yang tidak kalah mendebarkannya adalah peristiwa ketika manusia itu diperintahkan untuk lewat di atas sirat. Apa itu sirat? Sirat itu satu jembatan, al-jisr, jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di punggung neraka jahanam. Artinya dari ujung ke ujung. Neraka jahanam itu disebutkan dalam riwayat nanti hari kiamat akan dikeluarkan dengan 70.000 kekang. Artinya tarikannya, talinya yang menarik mengeluarkan neraka jahanam ini ada 70.000 tali. Yang setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000 berapa Pak? Berarti Pak? 4,9 miliar. Ya kan? 7 kali 7 49. 70.000 berarti 4.900 juta. 4.900 juta. 4,9 miliar yang menarik neraka jahanam. Terus kira-kira besarnya neraka jahanam itu kayak apa Pak? Luar biasa besarnya. Terus kita disuruh jalan dari ujung neraka jahanam sini ke neraka jahanam yang sana, itu di atasnya disebut sebagai sirat. Itulah tempat yang akan kita lewati kelak. Dan semua orang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan melewatinya. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya kan, tidaklah setiap kalian ini pasti akan melewatinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak. Kita akan dipaksa oleh Allah. Tidak bisa kita mengatakan, tidak wahai Allah, saya tidak mau lewat sini. Kita akan disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk melewati yang namanya sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian ini kecuali, kata Allah, pasti akan melewati yang namanya sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang itu melewati sirat, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan membiarkan di dalam neraka jahanam orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim itu dalam keadaan bertekuk lutut di dalam neraka jahanam. Para ulama mengatakan ayat ini bermakna setiap orang akan melewati sirat. Seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya makna daripada ayat ini wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewati sirat. Tapi ada satu penafsiran yang berbeda, penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, wa in minkum illa wariduha, maknanya bukan lewat di atas sirat. Maknanya semua dari kalian akan dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita, kata Ibnu Abbas, pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Tapi setelah mereka ini semua masuk, kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini sudah ketentuan Allah, kata Ibnu Abbas. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tapi kata Ibnu Abbas, nanti orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan dari dalam neraka. Dan orang-orang yang zalim akan dibiarkan bertekuk lutut di dalam neraka tersebut. Kenapa Ibnu Abbas menafsirkan yang seperti ini? Kalau kita ditanya, yang akan menyelamatkan kita dari neraka itu amal kita atau rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya amalmu itu tidak ada gunanya untuk menembus surganya Allah. Amalmu itu nggak ada apa-apanya untuk menyelamatkan kalian agar tidak masuk neraka. Tidak, kalian akan dimasukkan ke dalam neraka semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Allah ingin menunjukkan dengan rahmatnya lah kalian itu diselamatkan oleh Allah. Bukan karena amalmu, tapi karena rahmat Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa.
Artinya semua masuk dulu, kata Ibnu Abbas. Semua dimasukkan, tapi kemudian orang-orang bertakwa ini akan diselamatkan. Supaya nanti mereka akan berkata, kami ini dikeluarkan dari neraka, kami ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amal kita.